Baik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini sebenarnya bahasannya udah bahasan yang agak lama, sekitar seminggu ke belakang. Tapi memang sampai hari ini masih ramai buat diperbincangkan. Jadi hari ini saya mau bahas soal AEW lagi. Kemarin udah AEW, sekarang AEW lagi, tapi nggak apa-apa. Kebetulan memang beberapa berita yang ramai buat diobrolin di hari-hari ini adalah AEW. Nah, kebetulan beritanya ini adalah kita ngomongin soal si chairman kesayangan kita semua ya, Tony Khan. Jadi beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu itu dia dapat kejutan yang sangat spesial. Apa? Kejutannya adalah dia disiksa di tengah ring. Gitu. Dia dapat serangan dari Jack Perry, terus lanjut kena Tony Khan driver dari The Elite. Ya dari EVP-nya lah ya. Nah, itu diserang di situ dan kalau misalkan kita lihat di ceritanya sampai hari ini Tony Khan tidak bisa untuk mengontrol show secara langsung sehingga dia cuma bisa ngontrol via satelit atau ya online lah. Dia mantaunya online gitu. Show-nya tetap jalan tapi dia mantau online, nggak ikut bareng sama ininya, sama pegulatnya, sama krunya dan lain sebagainya dia nggak ikut. Tapi kalau buat sekadar untuk mantau dia masih bisa. Ceritanya sih kayak gitu ya. Nah, cuman memang ini udah jelas ya, udah jelas ini adalah bagian dari storyline dan nggak masalah juga. Saya nggak akan komen soal itu. Kalau soal Tony Khan dibanting, Tony Khan apa selama dia nggak meninggal ya udah biarin aja lah. Nggak usah jadiin bahan-bahan yang serius. Anggap saja ya bagian dari storyline. Kita menikmati aja cerita yang ada gitu. Meskipun saya nggak mengikuti itu gitu kayak AEW tapi ya udah sih nggak apa-apa. Soalnya banyak juga gitu orang-orang yang menghujat keputusan Tony Khan ini karena memang waktu awal-awal AEW dibentuk, Tony Khan itu sempat bilang ya, kita ingin memberikan wrestling show gitu. Jadi kalau misalkan apakah dia akan mengambil kesempatan untuk dibanting dan lain sebagainya, dia sih nggak mau. Pas awal sih ngomongnya gitu, tapi sekarang kan kenyataannya kan dia ngambil dan tapi sih sebenarnya itu nggak ada masalah juga mau dia mau ngambil, mau dia nggak ngambil ya udah biarin aja. Saya nggak akan komen soal itu. Dan ya saya sih tetap support itu kalau misalkan Tony kan mau tetap ambil keputusan itu karena kan satu uangnya dia. AEW itu semua uangnya dia gitu. Kalau misalkan ada yang bilang uang sponsor, uang apa, ya kata saya sih nggak salah. Tapi ini, tapi kan sampai sekarang ya, kalau misalnya kita bahasnya di video yang ke belakang tuh saya udah pernah bahas. AEW itu sampai sekarang uangnya itu masih belum profit. Bahkan nyampe BEP pun belum. Meskipun kesini sih kerugiannya makin tipis gitu ya, nggak sekenceng di tahun-tahun awal. Tapi terus saya kasih tahu sampai sekarang pun AEW itu belum masuk titik profit. Profit dalam artian ya pengeluaran masih lebih besar daripada pemasukannya. Dan ya sebagian besar sih masih ditombokin sama Tony Khan gitu sebagai chairman. Makanya kalau misalkan ada yang bilang value-nya AEW sampai 2 miliar US dollar, 2 billion kan disebutnya. Tapi kalau misalkan kita melihat di keuntungannya pun ya sebenarnya masih nggak begitu signifikan gitu. Sehingga ya 2 billion US dollar itu sebenarnya lebih ke ada beberapa keputusan Tony Khan yang menurut saya ya overpaid aja gitu. Seperti rekrut wrestler dan lain sebagainya itu sih buat saya overpaid gitu. Ada beberapa yang memang seharusnya si pegulatnya itu di-cut gitu. Ya tapi bukan itu yang jadi bahasan utama. Bahasan kali ini adalah soal setelah si Tony Khan dibanting gitu. Tony Khan dibanting ya. Jadi kenapa saya pengen bahas soal Tony Khan di berita kali ini? Jadi kalau misalkan teman-teman lihat beritanya itu lagi cukup ramai juga, dimana kan kebetulan setelah di kejadian dibanting itu ada NFL draft. Ya kayak inilah, kayak rebut-rebutan pemain gitulah, rebut-rebutan pemain NFL. Nah, Tony Khan terlibat sebagai bukan owner ya, sebagai chief financial officer itu kalau nggak salah atau apa. Pokoknya dia punya jabatan, dia dalam tanda kutip adalah tangan kanan bapaknya gitu, udah gitu ya. Tangan kanan bapaknya, karena bapaknya yang punya gitu. Nah, dia itu ya posisinya tangan kanan pimpinan untuk
Jacksonville Jaguars ya, klub yang punya bapaknya gitu. Yang mana Jacksonville Jaguars dan AEW itu dia punya satu kandang yang sama gitu di Daily's Place itu di situ. Nah sekarang yang jadi perdebatan itu adalah bukan soal Tony Khan mengambil keputusan NFL draft dan lain sebagainya, itu udah bukan ranah wrestling ya, jadi nggak usah dibahas. Tapi yang jadi rame itu adalah ketika NFL draft dia nyindir WWE. Saya sih sebenarnya nggak ada masalah dia mau nyindir mau apa, cuman emang lucu aja gitu loh dia nyindir kayak gitu. Jadi apa nyindirnya? Jadi gini, pada intinya di wawancaranya itu jadi kayak ditanya gitulah, dia disinggung soal bagaimana perkembangannya AEW. Ya kalau menurut dia sih AEW bagus-bagus aja, dan sampai sekarang sih AEW ya sesuai slogan-slogan yang dijual beberapa bulan ini lagi ya, kayak yang dijual beberapa bulan ini, where the best wrestle. AEW is where the best wrestle itu. Jadi AEW itu adalah tempat terbaik untuk bergulat ya. Itulah kurang lebih yang dijual tuh begitu. Dan sampai sekarang AEW ini adalah perusahaan yang semakin bagus, semakin untung, dan ya semakin mendunia. Ya, kalau misalkan kita lihat gitu ya, kata dia, kita lihat AEW ini ya setara. Kalau di dunia gulat itu kita bisa samain kayak Pepsi lah. Nah, di sini AEW itu melawan sebuah perusahaan yang sangat kejam, sangat keji, sangat jahat. Yang mana tentu saja yang dia akan singgung adalah WWE di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat AEW itu setara Pepsi, ya kalau WWE setara Harvey Weinstein lah, kata dia kayak gitu. Nah kenapa sih disebutnya setara Harvey Weinstein gitu? Jadi kalau yang saya baca, Harvey Weinstein ini adalah seorang petinggi di Hollywood ya, di Hollywood sana dia udah punya nama gede, tapi dia kesandung kasus ya melibatkan anak kecil lah gitu. Jadi kayak dia juga melakukan tindakan pemerkosaan dan lain sebagainya. Katanya sih gitu ya. Cuma saya nggak tahu nih detailnya kayak gimana. Cuma kurang lebih kayak gitu. Referensinya, kenapa Tony Khan bisa ngomong kayak gitu? Jadi karena ini merujuk ke kasusnya Vince McMahon sama Daniel Grant yang kemarin ramai itu, yang udah saya bahas juga di video yang lain. Jadi saya cukup bahas panjang. Teman-teman bisa nonton aja di videonya. Nanti inilah. Kalau misalkan teman-teman scroll di playlist itu langsung ketemu kok. Ini sekitar bulan Februari itu bulan Maret itu ketemu di situ. Nah, kurang lebih sih kenapa dia bisa bilang WWE itu setara Harvey Weinstein itu karena ya kasusnya Vince McMahon, dan ini menimbulkan kontroversi tentu saja. Saya sih nggak ada masalah dia mau ngomong kayak gitu, karena kan nanti ujung-ujungnya publik yang menilai ya. Jadi kita mah ya udahlah biarin aja, nggak usah ikut-ikutan. Nah cuman di sini banyak orang yang mengkritik dengan keputusan itu. Salah satunya siapa? Tentu saja yang mulia Eric Bischoff. Nah itu dia cukup keras gitu untuk menyindir Tony Khan di setiap kesempatan kalau misalkan Tony Khan ngebacot. Salah satunya apa? Ya ketika kesempatan ini, ketika klipnya itu keluar, ternyata Eric Bischoff itu langsung nge-quote retweet tweetnya itu yang ada klipnya. Dia bilang dibanding Pepsi, kamu lebih kayak sampel urin sih. Itu sebenarnya kayak ini sih, sindiran gitu, sindiran ke Tony Khan. Kenapa? Karena bukan beberapa ya, jadi udah lama juga Tony Khan ini ya cukup sering disindir gitu ya sama fans gulat gitu, sebagai orang yang suka ya coke-nya apa ya udahlah teman-teman udah tahu gitu, sesuatu yang berbau narkotika dan lain sebagainya gitu, sering disinggung kayak gitu. Makanya pas Eric Bischoff bilang ini dibandingkan Pepsi kamu lebih kelihatan kayak ini sih, kayak sampel urin ya, kata saya sih lucu itu sebenarnya subliminal jokesnya itu lucu banget dapet, dan saya sih ya terhibur aja dengan pernyataan itu, gak ada masalah lah sebenarnya ya, dinamika sih yang gitu-gitu mah, mau suka nggak suka juga ya udahlah biarin aja.
Kemudian, nah ini yang cukup disorot itu adalah bagaimana tanggapannya dari internalnya AEW, internalnya WWE, dan internalnya NFL. Kenapa tiga ini yang dibahas yang penting? Itu karena ya ketiga-tiganya berkaitan. AEW dan WWE jelas karena masing-masing bersaing, tapi ya masing-masing juga punya hubungan yang ya secara tidak langsung saling berkaitan dan saling erat gitu. Sementara NFL kenapa ya? Karena dia ngebacotnya pas acara NFL draft gitu. Itu aja sebenarnya kalau yang NFL. Jadi kalau misalkan menurut media-media gulat yang saya baca, kalau reaksinya internal NFL sih nggak ada masalah. Ya udahlah dia biarin bacot gitu aja. Cuman memang kalau misalkan kita lihat lagi ke full wawancaranya itu si host yang pas ngepandu wawancara Tony Khan ini, ya jadi kayak agak ngegeser gitu pertanyaannya. Jadi biar yang bahasan ini cepat di skip aja gitu. Kayak gitu. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih karena apa? Karena yang namanya host juga gitu. Host mah yang penting acaranya sesuai dengan apa yang dibawakan ya. Sebisa mungkin jangan menyimpang terlalu jauh. Nyimpang dikit boleh lah, tapi jangan jauh-jauh teuing gitu. Jangan jauh-jauh banget. Sementara kalau yang di WWE dan di AEW gimana? Jadi ya kayak kaget gitu. Nah, yang dua ini kaget. Kenapa? Karena seakan-akan Tony Khan ini pernyataannya itu adalah dia memusuhi seisi perusahaannya WWE, bukan orang-orang yang emang jahat di WWE-nya. Jadi pernyataan itu seakan-akan ya kayak oh WWE ini jahat, semuanya jahat gitu. Pegulat-pegulat yang dikatakan baik, kru yang dikatakan baik, petinggi yang bahkan baik pun dianggap jahat. Gitu sih. Kalau katanya kalau interpretasi dari apa yang dia omongin sebelumnya. Itu. Sehingga ya beberapa orang di AEW, beberapa orang di WWE itu juga kayak menimbulkan pertanyaan besar gitu. Kenapa sih Tony kan bisa sampai ngomong kayak gitu? Sementara kan kalau kita ada kenalan yang di perusahaan yang berbeda dan bersaing ya udah sih nggak apa-apa, kita ngobrol aja selama dapurnya nggak dibuka gitu. Karena memang waktu awal-awal waktu 2020 itu tuh sempat seru-serunya tuh ada isu di mana ada pegulat WWE yang ngebongkar dapurnya AEW. Bongkar dapur ini gimana? Bongkar dapurnya tuh ya dalam artian internalnya seperti apa, progresnya seperti apa itu dibocorin ya. Kalau istilah kita mah cepu lah gitu. Dan waktu itu yang jadi korban adalah Tino Sabatelli. Tino Sabatelli ini siapa? Dia adalah mantan pegulat WWE. Kalau misalkan teman-teman mau nyari tahu dia siapa sih, dia suaminya Mandy Rose yang ya mantan pegulat WWE juga, tapi kan teman-teman lebih taunya Mandy Rose. Nah, mungkin Tino Sabatelli-nya agak lupa nih. Makanya saya agak mention sedikit ke situ biar teman-teman lebih tahu aja siapa. Nah, waktu itu si Tino Sabatelli ini sempat kayak kan udah dipecat sama WWE karena kebetulan waktu 2020 itu ada pemangkasan anggaran ya, tahu sendirilah gara-gara apa? Gara-gara pandemi kan. Dan itu wajar gitu. Kena pangkas dan akhirnya Tino itu kayak nyari-nyari pekerjaan gitu ya karena dia juga kan jadi freelancer kan jadinya gitu, sehingga dia nyari tempat nih mana sini yang bisa dipakai, mana sih yang bisa saya kerja di situ, dan dia nyari tahu di AEW. Tapi memang yang ngendus ada kemungkinan si Tino ini dia bongkar dapur adalah Chris Jericho waktu itu. Jadi Chris Jericho itu kayak ini Tino nih nanya kayaknya kok detail banget gitu ke tentang AEW ini. Ya kalau misalkan dia udah masuk sih nggak apa-apa, tapi masalahnya kan dia belum tentu masuk juga. Nah, tapi kok dia nanya tuh detail banget kayak oh ini gajinya berapa? Sini berapa? Kalau misalkan privilege-nya dapat apa aja yang gitu. Itu tuh dibongkar gitu. Sama si Tino ini dicari dalamnya sampai ke detail-detail ada kontrak yang mengharuskan apa dan tidak mengharuskan apa dan lain sebagainya tuh dia bongkar di situ. Dia cari tahu sehingga kan agak dicurigai. Akhirnya apa? Tino itu di ban. Makanya waktu itu sempet Tino tuh balik lagi ke WWE. Gak lama setelah dipecat, tapi memang ujungnya dipecat lagi karena memang gak kepake gitu. Tapi waktu itu Tino itu sempet kayak keluar di WWE dalam artian dilepas kontraknya karena PHK pandemi itu. Terus sempat nyari-nyari di AEW, tapi karena nggak dapet tawarannya, yang gara-gara itu akhirnya dia balik lagi ke WWE nggak lama setelah kejadian itu. Dan ya ini menimbulkan pertanyaan juga gitu.
waktu itu ya. Nah sekarang kalau misalkan mau ngomongin soal siapa yang jahat gitu kan nggak bisa semuanya pukul rata. Oh sini jahat, situ jahat kan nggak bisa juga. Jadi kita juga nggak bisa semuanya mukul rata gitu. Mungkin memang ada beberapa petinggi di WWE yang jahat gitu ya. Tapi juga kan kita nggak bisa bilang semua petingginya AEW itu baik kan. Gitu. Kalau misalkan mau kayak gitu, itu aja. Ya kita mah kalau sebagai penonton gulat gak usah terlalu mendalami hal-hal seperti inilah. Ini juga saya bahas karena memang ada beberapa yang kayak gak banget lah buat dibahas itu. Kayak ketika ya kalau setuju nggak setuju sih nggak masalah gitu. Misalkan oh Tony Khan kok ngomong kayak gitu, oh Tony Khan kok begini, oh Tony Khan kok begitu gitu ya udah nggak apa-apa. Tapi sebatas mengomentari kebijakannya saja sedikit gitu. Gak usah sampai kayak oh tapi kan WWE begini, oh tapi kan AEW begini ya. Udah kita fokus aja ke komennya Tony Khan gitu. Urusan yang mau menarik kemana-kemana itu nanti beda, jangan dibahas sebagai bagian dari si beritanya itu gitu. Ini kalau makanya nih saya runutin nih gitu, jadi biar ini aja, biar nggak terlalu hektik gitu pembahasannya. Ya, jadi intinya kalau misalkan ada komen-komen kayak gitu, udah nggak usah terlalu seriusin, biarkan media-media gulat yang merasa dia yang paling penting, mereka aja yang bahas itu. Ini juga saya buat ngedibang doang karena saya nggak mau bahas sebenarnya saya merasa ini nggak penting gitu berita buat dibahas. Meskipun sampai jadi 16 menit lebih gini, ya udahlah biarin aja. Karena fungsi saya bikin video ini adalah saya pengen ngedibang omongan-omongan yang ditulis sama Dave Meltzer, Sean Rossap, Brian Alvarez dan lain sebagainya. Itu saya pengen ngedibang omongan-omongan kayak gitulah. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk ngedibang omongan-omongan mereka ini ya silahkan share. Mudah-mudahan ya nyampe gitu ke teman-teman sesama penggemar gulat yang lainnya. Meskipun video saya nggak general itu untuk dibahasnya, tapi ya mudah-mudahan karena lebih teknis gitu, jadi teman-teman bisa menyimak dengan lebih dalam gitu soal dunia gulat ini. Silakan like dan share ya sekali lagi. Silakan komen kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau dibahas atau mau request, Bang mending upload video ini, Bang mending komen tentang ini. Silahkan nanti saya coba cermati isunya, nanti saya coba tangkapin. Ya, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update berita dari MIF Wrestling ke depannya. Itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Dan jangan lupa ya, itu media-media wrestling itu udah keseringan kebantah soal WWE. Tapi kenapa enggak soal AEW? Mau saya bahas di video berikutnya. Ya udah, silakan komen ya. Sekian.